itu harus paham tentang isolation training yang latihan yang terisolasi. Itu artinya program-program harus dipandu kepada pelatih ini bagaimana caranya, dan para atlet zaman sekarang itu akan berbeda dengan yang dulu-dulu. Sekarang itu tidak lepas dari namanya gadget anak-anak. Jadi ketika kita membuat program yang sudah tersusun rapih dari pelatih nanti disampaikan kepada atlet, jadi bukan berarti para atlet diam. Barangkali pertemuan untuk secara fisik bisa jadi nanti kita atur, KONI juga sedang rapat, nanti akan panduannya akan kita buat, akan diserahkan ke pemerintah. Bisa jadi pertemuannya hanya 1-2 kali atau 3 kali, tetapi anak terkontrol di rumah melalui virtual begini. Itu harapannya. Sekali lagi, kami terima kasih kepada pemerintah telah memberikan sesuatu kepada Insan Olahraga Kota Bandung, kepada KONI, kepada Induk Cabang Olahraga, dan kita jawab nanti dengan cara prestasi dan kinerja yang baik. Saya percaya ilmu yang diberikan nanti oleh instruktur, oleh narasumber, akan memberikan sesuatu yang luar biasa dalam situasi COVID begini. Program berjalan, mudah-mudahan prestasi sepak bola Kota Bandung, Jawa Barat, dan Indonesia akan bersinar kembali. Saya percaya Kota Bandung akan menyubsidi atlet terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa pemain sepak bola yang ada di nasional, yang sudah puluhan tahun di tim nasional, belasan tahun, itu bergabung di tim nasional, selalu ada dari Kota Bandung. Dan alhamdulillah, sampai detik ini, Pak Wakil Wali Kota, prestasi-prestasi anak-anak kita itu luar biasa. Dari U10, 12, 14, sampai dengan seniornya. Dan ini bahwa kinerja ASKOT luar biasa. Demikian sambutan dari saya, selamat beraktivitas, ditutup dengan sebuah pantun. Nah, ini pantun. Banjarsari Sangga Buana, lawan corona, semangat juang ala payana. Nah, begitu pantunnya. Mudah-mudahan kita terinspirasi dengan kegiatan ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ketua Umum KONI, Bapak Dr. Nuryadi MPD yang telah memberikan sambutan dan masukannya, dan masukan yang sangat bermanfaat mengenai isolasi training, dan itu pun akan kami susun dalam rencana dan strategi kami. Kami akan berkoordinasi dengan akademisi dan praktisi demi terciptanya Bandung Unggul, Bandung Juara. Selanjutnya kita langsung kepada pemaparan materi pertama mengenai periodisasi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Coach Denny Samsudin. Waktu dan tempat kami persilakan Coach untuk mempersiapkan segalanya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Yana Mulyana sebagai Wakil Wali Kota yang sekaligus juga Ketua Asosiasi PSSI Kota Bandung. Cukup besar sekali perhatian beliau di tengah-tengah kesibukan masih bisa menyempatkan waktu mengurusi sepak bola. Ini sangat luar biasa sekali. Kemudian juga pada Ketua Umum KONI Kota Bandung, Bapak Nuryadi, ya, yang beliau insan olahraga yang tulen, ya, yang juga mohon izin Pak Nur, beliau juga dosen, ya. Kemudian juga Wakil Ketua Umum Bapak Haji Laga Sudarmadi, ya, yang juga berkenan untuk mengikuti kegiatan ini. Sungguh suatu kehormatan barangkali buat kami untuk sama-sama berdiskusi, berdialog, ya, bertukar pikiran. Bukan berarti saya ini lebih jago, bukan saya ini lebih pintar, bukan saya ini lebih hebat, tapi kita di sini sama-sama mencoba bagaimana sepak bola kita, khususnya di Bandung, umumnya di Indonesia secara nasional, kita sebagai insan bola punya tanggung jawab moral untuk
memajukan ya ke tingkat yang lebih baik lagi. Ya. Kemudian materi yang akan kita bahas berkaitan dengan sore hari ini yaitu periodisasi latihan yang berkaitan dengan program mingguan. Ya, ini penting sekali untuk para pelatih. Ya, karena mengapa penting menurut saya? Kita ini banyak menangani pemain-pemain usia muda, ya, yang secara khusus bahwa pembentukan pemain muda ini kita bukan membuat periodisasi latihan yang dipersiapkan untuk multi event yang khusus, tetapi bagaimana kita membuat atau mendesain latihan yang kita membuat supaya peak performance itu bisa kita dapat di akhir pekan. Ya, untuk itu para pelatih kita sama-sama nanti berdiskusi bahwa latihan yang dilaksanakan rata-rata oleh para pelatih itu berkisar di antara 2 kali, ada yang 2 kali barangkali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali di dalam seminggu. Tetapi semua itu pun juga harus diakhiri dengan untuk kembali kita mendapatkan feedback bagaimana latihan-latihan yang kita sajikan ini bisa terlihat progresnya. Ya. Begitu periodisasi ini barangkali sebelum saya menginjak ke materi yang ini, tetap saya akan menjelaskan berkaitan dengan sejarah periodisasi, ya, bahwa ada yang periodisasi tradisional, kemudian ada juga periodisasi yang kontemporer. Ya. Yang tradisional ini barangkali salah satu yang sering dipergunakan itu bompa, itu yang tradisional, yang secara khusus bahwa penekanan di dalam periodisasi tradisional ini lebih kepada kondisi fisik. Nah, di sepak bola kita ada mengenal sekarang yang namanya periodisasi taktik, tactical periodization. Untuk itu juga dikaitkan dengan kita sudah mempunyai filosofi, ada beberapa periodisasi kontemporer, ya, mulai dari Raymond Verheyen, kemudian juga Paco Cerullo, dan ada Victor Prade. Nah, yang diintegrasikan itu ada Victor Prade karena ada beberapa kesamaan, ya, dengan filosofi sepak bola kita, ya, di mana Victor Prade ini lebih mengutamakan kepada bagaimana membuat atau mendesain sesi latihan ini, baik itu menyerang, bertahan, dan transisi. Ya. Nah, untuk itu juga mari kita sama-sama materi yang akan kita bahas berkaitan dengan periodisasi latihan. Cuman itu karena mereka membuktikan bahwa gua ini pengen melakukan sepak bola. Nah, ini penyusunan program mingguan harian yang ini penting sekali karena ini rohnya buat para pelatih. Bagaimana kita bisa menyusun satu latihan, mendesain satu program latihan di mingguan ini. Ya, bagaimana kalau 3 kali dalam seminggu, bagaimana latihan hari ke-1, bagaimana latihan hari kedua, bagaimana latihan hari ketiga. Nah, ini yang harus betul-betul dipelajari oleh kita, dipahami oleh kita. Next. Oke, ya, kita sekarang definisi daripada ini priorisasi,
Ya, atas. Nah, ya, bukan bahwa kita menyusun satu perencanaan latihan itu ya dari 1 minggu ini kita penjadwalan mengenai susunan waktu beban latihan di dalam periode tertentu ya. Nah, ini kita buat ya bukan seperti kita membuat program latihan di puncak suatu event. Taruhlah kalau Liga 1 ya kita ingin mencapai puncak performa itu pada saat masa kompetisi. Ya. Atau Liga 2 atau Liga 3. Tetapi di latihan-latihan usia muda kita sudah bisa perkenalkan ini di usia 10, 12, 13, 14. Tetapi priorisasi ini bisa kita lakukan kepada pemain-pemain yang kita anggap elit. Apa elit itu? Elit itu adalah pemain-pemain yang secara talent dia sudah mempunyai kemampuan secara teknik. Ya, untuk itu juga priorisasi ini bisa kita berikan pada pemain-pemain usia dari mulai 10 sampai usia 17. Ada variasi bisa jadikan acuan atau rujukan. Ada beberapa model, ada model 1, model 2, ada model 3. Kalau model 1, bagaimana kita melatih yang tadi ya saya sampaikan bahwa Victor Fred itu ya itu latihan-latihan yang lebih kepada holistik. Holistik itu di dalamnya sudah termasuk unsur teknik, unsur fisik, unsur taktik, dan mental. Kemudian di dalamnya itu juga bagaimana para pemain ini dilatih membaca komunikasi, kemudian mengambil keputusan. Jadi bukan hanya pemain itu cepat di dalam berlari, tapi juga cepat berpikir, kemudian juga cepat untuk mengambil keputusan. Untuk itu juga ada beberapa model kita buat. Model 1 itu bisa 3 minggu latihan attack, transisi, dan defense. Ada 3 minggu berikutnya defense dan transisi positif. Dan transisi positif ini dari defense ke attack. Transisi negatif ini dari attack ke defense. Ada model 2, latihan attacking, kemudian transisi defending. Kemudian itu 2 minggu di model 2. Kemudian 2 minggu berikutnya melatih juga defending, transisi, dan attacking. Kemudian di 2 minggu berikutnya juga kembali lagi. Ya. Nah, di model 3, ini yang seminggu-seminggu kita berikan latihan menyerang, transisi, dan bertahan. Kemudian minggu berikutnya bertahan, transisi, dan menyerang. Minggu ketiganya juga kembali lagi ke situ. Ya, minggu keempatnya juga kembali ke minggu kedua, minggu kelima kembali ke minggu ketiga, minggu keenam kembali ke minggu keempat. Itu yang bisa kita variasikan di dalam memberikan sesi latihan kepada anak-anak kita. Ya. Oke. Nah ini latihan 1 pekan, ya. Ada yang 2 kali seminggu, mungkin saja ada yang 2 kali seminggu, karena di kita ini memang juga kadang-kadang kesulitan lapangan sekolah sepak bola kita. Ya, kalau 1 minggu ini kita ada 2 kali latihan, tapi paling tidak juga di pertemuan berikutnya harus kita akhiri dengan game. Contoh, 2 kali seminggu latihan di hari Selasa, kemudian Rabunya ada kegiatan sosial, kemudian Kamisnya latihan yang kedua, Jumat itu ada kegiatan kegiatan sosial, kemudian Sabtunya juga melaksanakan game, Minggu untuk keluarga. Nah, yang dimaksud dengan latihan sosial di sini adalah bagaimana
para pemain-pemain kita ini bersosialisasi dengan lingkungannya, mungkin juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya les berkaitan dengan pelajarannya, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan mengikuti kegiatan olahraga yang lain, ya. Kemudian 3 kali seminggu, bisa kita Senin latihan 1, Selasanya res, kemudian Rabunya latihan kedua, kemudian Kamisnya res, Jumatnya latihan ketiga, dan diakhiri dari game pada saat hari Sabtu. Minggu itu res. Kemudian ada yang 4 kali seminggu, hari Senin, Selasa, Rabunya res, Kamis, Jumat juga melaksanakan latihan, akhir hari Minggu juga istirahat. Nah, itu beberapa contoh latihan dalam minggu yang para pemain dalam istilah ini, bagaimana para pemain belajar berkomunikasi, cepat berpikir untuk mengambil keputusan, kemudian cepat juga mengeksekusi keputusan di dalam permainan. Ini struktur latihan. Struktur latihan, kalau yang umum kan biasa kita ada warming up, ada latihan inti, ada calling down, dan evaluasi. Ya, nah, itu struktur latihan. Dari mulai warm up sampai calling down itu struktur latihan. Nah, di Villanesia kita ini, untuk usia 10 dan 13, itu kita mengenal bagaimana pengantar skill, ada komponen skill, ada game. Pengantar skill itu adalah bagaimana kita memberikan latihan yang mungkin juga diawali dengan warming up. Latihan-latihan yang mengarah kepada latihan-latihan inti, ya, sudah diarahkan di situ. Kemudian masuk ke komponen skill itu latihan-latihan di dalam area-area kecil dengan jumlah pemain yang terbatas. Nah, untuk mengaplikasikan apa yang sudah dilatih di dalam pengantar skill. Kemudian dilanjut dengan game 7 lawan 7, yang juga di dalam game 7 lawan 7 ini bagaimana latihan-latihan di dalam komponen skill ini diaplikasikan di dalam game 7 lawan 7. Apakah itu menyerangnya, apakah itu bertahannya, kemudian juga transisi cepat dari menyerang ke bertahan, dan dari bertahan ke menyerang. Nah, ini untuk usia 14-17. Kalau tadi di usia 10-13 itu kita mengenal pengantar skill, kemudian komponen skill, kemudian game. Di usia 17 ini sudah 4 fase. Ada passing exercise itu latihan-latihan passing dalam konteks permainan. Ya, kemudian juga P2-nya position game, permainan kecil untuk penekanannya bagaimana pengambilan posisi, pengambilan keputusan, mengeksekusi keputusan di dalam situasi 11 lawan 11 nantinya. Nah, di dalam position game ini kita juga sudah mengarahkan bagaimana penggalan-penggalan latihan di game 11 lawan 11 ini diberikan pada saat di position game. Lanjut ke berikutnya, lebih kompleks lagi sebelum 11 lawan 11. Di pace of play. Pace of play ini adalah permainan dengan potongan ukuran lapangan yang disesuaikan dengan 11 lawan 11. Yang kemudian diakhiri dengan game, ya, yang ini sudah secara kompleks diberikan. Next. Gambar grafiknya. Metrik.
Oke, kita lanjut, kita perhatikan di sini ada diagram atau metrik, ya. Intensitas latihan dalam sepekan diatur agar pemain mendapat puncak performa di akhir pekan atau di game di akhir pekan yang tadi sudah sebelumnya saya sampaikan bahwa yang latihan seminggu 2 kali diakhir dengan game, latihan seminggu 3 kali lanjut dengan game, dan latihan 4 kali terakhir game. Itu latihan diarahkan kepada puncak performa itu di akhir pekan pada saat game. Kemudian setiap bentuk latihan itu kita sudah mengenal dengan komponen, skill, pengantar skill, dan main atau game untuk usia 10-13. Kemudian passing exercise, position game, pace of play, dan main 4-17 yang memiliki konsekuensi, intensitas, dan volume. Nah, bentuk latihan dan beban latihan harus diperhitungkan. Nah, sekarang kita lihat, ya, kalau ini salah satu contoh metrik yang latihan seminggu 3 kali. Ada game. Di akhir pekannya ada game ini. Latihan 1, latihan 2, latihan 3, kemudian diakhiri dengan game. Nah, sekarang kita berangkat latihan 1, 50%. Kenapa harus 50%? Nah, ini yang harus betul-betul pahami oleh para pelatih. Bahwa untuk olahraga prestasi dan olahraga rekreasi, barangkali ini sangat berbeda pada saat kita membuat ini. Ya, untuk olahraga prestasi, berangkat dari 50% itu, menurut hemat saya, ini sangat kurang sekali. Ya, tetapi untuk olahraga rekreasi, untuk olahraga yang sifatnya juga fun, barangkali itu bisa dilakukan. Kemudian pertimbangan yang kedua, para pemain seperti sekarang di dalam wabah pandemi corona yang hampir 2 bulan atau 3 bulan tidak melaksanakan latihan secara rutin di lapangan, secara umumnya barangkali akan ada penurunan berkaitan dengan kondisi fisik. Nah, ini adaptasi latihan bisa saja dilakukan di latihan pertama ini kita berangkat dari 50%. Karena latihan itu harus juga harus mencapai puncak performa. Untuk itu juga kita perhatikan beban progress loading atau juga peningkatan beban latihan dari latihan 1 ke latihan 2 sehingga progres daripada kemampuan anak-anak yang kita latih ini terlihat. Nah, contohlah, kalau kita bicara olahraga prestasi, kita berangkat atau olahraga rekreasi atau fun sifatnya berangkat dari 50%. Apa yang indikasinya apa? Bahwa kita bisa bicara latihan kita ini 50%. Nah, untuk itu para pelatih harus memahami semua bahwa 50% ini adalah kita itu ukur indikasinya dari denyut nadi. Ya, denyut nadi. Yang training zone itu adalah bagaimana 220 dikurangi umur. Contoh saja, kalau usia pemain yang kita latih ini 20 tahun, 220 dikurangi 20, berarti 200. Nah, denyut nadi maksimal yang harus dilakukan oleh pemain itu adalah 200. Artinya latihan itu latihan yang maksimal. Nah, kalau sekarang kita berangkat dari 50%, artinya ini adalah low intensity, latihan rendah, barangkali hanya sampai 100 per menit denyut nadinya. Itu barangkali indikasinya. Nah, kemudian di dalam masa pandemi corona ini juga sangat rentan sekali. Jadi harus secara bertahap. Kalau ini 50 kemudian naik ke 90, saya kira ini juga beresiko. Untuk itu juga step by step peningkatan daripada beban latihan ini harus kita perhatikan. Kalau sekarang latihan di minggu pertama ini 50 pertama kita berangkat, kemudian intensitas yang tinggi ya untuk adaptasi latihan bisa sampai 70 atau 80. Ya. Kemudian latihan keduanya
yang tadi 50 kita tingkatkan 60 ke 80 atau 90. Nah, itu yang maksud saya latihan ini harus juga secara step by step. Ini dilakukan dalam latihan-latihan yang sifatnya bukan kita latihan khusus kondisi fisik yang spesifik, tetapi nanti di berikutnya adalah latihan yang sifatnya dalam satu game small side game yang mengarah kepada bagaimana latihan ke-1 low intensity, yang kedua high intensity, yang ketiga medium atau moderate, ya, sehingga pada saat latihan pertemuan keempat di dalam game para pemain kita mencapai satu tingkat peak performance yang baik. Next. Ini salah satu contoh, ya. Ada intensitas, ya. Kemudian hari ke-1, ke-2, ke-3 ada intensitas, ada extensive low, ada intensif high, ada intensif medium. Ini materi latihan P1, P2, P3, ya. Kenapa extensive low? Ya, nanti ada gambar materi latihan. Ada passing exercise extensive low, ya, dengan high intensity intensive passing, kemudian juga di intensive medium ada intensive passing. Kemudian next ke gambar berikutnya. Nah, ini ya gambar latihan contoh latihan ke-1 extensive low, ya, di mana jumlah pemain lebih banyak, ya. Artinya kalau jumlah pemain lebih banyak, frekuensi sentuhan latihan passing ini pun juga sangat sedikit. Kemudian masa race-nya juga banyak. Nah, ini yang menunjukkan bahwa ini latihan low intensity, ya, dengan extensive low. Ini 3-6 ini adalah set, ya, 3 set, kemudian 3 atau 6 set, kemudian waktunya antara 2 sampai 4 menit. Setiap set itu ada rest 1 menit, ya. Contoh ini yang extensive low. Kemudian yang kedua intensive low. Nah, intensive low ini jumlah pemain sedikit. Dengan jumlah pemain sedikit, ini menunjukkan bahwa setiap pemain frekuensi melakukan fast ini sangat cepat dengan kerja maksimal. Setelah fast dia melakukan speed, ya, sprint cepat. Kemudian masa recovery-nya, masa rest-nya juga sedikit sekali. Sehingga latihan-latihan ini bisa memacu denyut nadi kita lebih cepat, ya. Nah, ini 4 sampai 8 itu contohlah kalau kita 4 set kita lakukan, waktu itu antara 30 detik sampai 1 menit dengan rest 1 menit. Ini yang intensif. Kemudian yang ketiga turun, ya, tadi low naik intensitas high, kemudian juga moderate atau medium. Ini pemainnya agak lebih banyak dari contoh latihan intensif high intensif, ya. Ini ada 6 pemain, di sini ada 4, di sini lebih banyak. Di sini barangkali para pemain juga lebih latihannya lebih sering, ya, lebih lama, lebih sering mereka lakukan daripada latihan yang dilakukan di extensive low. Ya, waktunya 4 sampai 8, 1 sampai 2 menit. Restnya 1. Mana yang ini ya? Boleh kita 4 kali dulu umpamanya. Kita lakukan 1 menit dulu. Bagaimana kemampuan para pemain melakukan aktivitas dengan waktu itu, dengan waktu 1 menit, kemudian juga dengan 4 set. Jangan kita mengambil yang tinggi dulu, tapi yang rendah dulu. Oke, lanjut. Nah, ini juga contoh latihan berikutnya, ya, di mana latihan-latihan di P2 ini, yang tadi di P1, ya, di P2. Hari ke-1 extensive low,
bermain 10 lawan 10. Ya. Areanya sudah jelas, itu yang ada marker merah, ya. Di situ bisa 2 kali 4 menit main, atau 6 menit atau 5 menit main, rest 2 sampai 3 menit, kemudian berikutnya main lagi 5 atau 6 menit, ya, 2 kali umpamanya kita lakukan. Ya. Ini bisa extensive flow karena ada banyak peserta, banyak pemain yang terlibat. Kemudian high intensity, ini sudah main lawan 2. Bagaimana pemain ini sudah banyak sekali melakukan sentuhan. Kemudian 2 pemain yang di dalam itu juga bagaimana mereka melakukan high pressure. Kemudian 4 ini bagaimana mereka juga passing support untuk cepat supaya latihan-latihan pas ini bisa berjalan. Bagaimana 4 pemain ini juga kerja denyut tadi mereka akan lebih cepat daripada bermain 10-10. Kemudian di intensif atau medium 7 lawan 7 ini lebih kepada ada unloading fase dari latihan hari kedua. Ada unloading fase karena di hari keempat kita akan melaksanakan pertandingan. Ya. Tapi ini semua latihan intensif atau low ini bisa menjadi latihan medium, moderat, atau juga high intensity. Itu tergantung juga regulasi di dalam main itu sendiri. Ya, contoh aja 10 lawan 10 yang di sini extensive low bisa jadi moderat atau medium intensif atau bisa high intensity kalau kita buat regulasi. Contohnya, main 10 lawan 10, pada saat bermain menyerang, seluruh pemain harus sudah ada di depan semua. Pada saat bertahan, seluruh pemain ada di belakang semua. Nah, itu akan memacu kembali denyut nadi mereka untuk lebih cepat lagi dengan bergerak seperti itu. Aturan atau jumlah atau waktu yang kita mainkan. Atau mungkin juga dengan satu sentuhan. Ya, itu bisa, yang tadi low bisa berubah menjadi high, bisa berubah menjadi moderat. Ini pun juga sama. Lanjut. Oke ya, kita lanjut. Ini contoh periodisasi mingguan. Kita bisa menghitung jumlah waktu. Kalau sekarang di P1 ada kali, artinya 4 kali pengulangan, ya. Kemudian waktunya 4 menit, istirahatnya 1 menit. Kita sudah bisa menghitung waktu di situ. Ya. Kedua, ya 28 lawan 2 netral player, waktunya juga sama, ya. 4 kali kerja dan juga waktunya 4 menit, rest 1 menit. Kemudian di P3-nya 1 kali 10, kemudian di 10. Ini kita sudah bisa menghitung waktu. Dengan situasi seperti sekarang, paling tidak kita 1 menit sampai 1 jam, yang kita bisa sajikan dengan waktu, dengan ukuran-ukuran waktu yang tertera di situ. Begitu juga di hari kedua yang high intensity, begitu juga di hari ketiga. Ini bisa keseluruhan, bisa memakan waktu, bisa sampai 60 menit atau 40 menit, ya, tergantung juga waktu sesi latihan kita ini. Ini bisa diatur, ya, aturan dan pengulangan. Oke, lanjut. Oke. Nah, itu barangkali bagaimana kita sebagai pelatih, ya, untuk mendesain latihan, kemudian juga membuat satu perencanaan latihan ya, untuk mencapai satu tingkat di akhir pekan. Tapi harus jadi catatan bahwa kalau toh kita memulai latihan di masa sekarang,
yang notabene para pemain ini baru kembali melaksanakan latihan, harus kita perhatikan adaptasi latihannya, karena otot, kemudian juga jantung, paru-paru itu perlu adaptasi yang sudah sekian lama kita tidak berlatih dengan serius. Untuk itu sesi materi ini saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ada kekurangan. Sebelum nanti dilanjut ke sesi kedua dan nanti juga ada kita dialog tanya jawab di akhir sesi. Itu terima kasih atas kerjasama serta perhatian daripada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Coach Denny Samsudin yang telah memaparkan materi mengenai periodisasi latihan. Jadi diharapkan atau dihimbaukan kepada seluruh peserta yang ingin bertanya bisa di chat, tapi nanti akan kita bahas pada sesi terakhir setelah materi kedua. Selanjutnya itu materi kedua mengenai build up yang akan disampaikan oleh Coach Lukas Tumbuhan. Waktu dan tempat kami persilakan. Mohon ditunggu ya. Harap tenang, harap simak dengan baik-baik, rancang pertanyaan sebaik mungkin, sedetail mungkin, karena agar menjawab sekali lagi chat, pertanyaan di chat dengan format yang telah kita sediakan, baca formatnya, tuliskan pertanyaannya. Oke? Siap? Coach, materi kedua akan sampaikan pertumbuhan mengenai materi build up dalam waktu 4 pertemuan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Askot Kota Bandung yang bisa melakukan kegiatan ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, tadi Coach Denny memaparkan permasalahan tentang periodisasi harian dan mingguan. Berikutnya saya akan mencoba untuk memberikan pemaparan bahwa ini perlu diketahui bahwasanya ada 2 tahapan atau 2 sesi. Pertama dari bawah ke tengah dan tengah ke depan. Memang kurang afdol dengan di pandemi ada yang namanya praktek memahami tentang serangan. Tapi untuk untuk mempersiapkan ke depan setelah pandemi selesai, kita bisa melakukan praktek bagaimana baik. Bersikat waktu akan saya memulai dengan build up sesi yang pertama, yaitu dari bawah ke depan. Ke tengah, sorry. Oke. Tujuan praktek adalah para pelatih harus memahami konsep pelatihan build up atau membangun serangan. Pada fase pengembangan permainan di usia sebenarnya untuk 14-17, tetapi
bisa juga dilakukan untuk usia 10 sampai dengan 13 tahun. Ya. Berikutnya, pelatih harus mampu mempraktekkan latihan pengembangan permainan build up dari bawah ke tengah dahulu, dimulai dari struktur latihan yang untuk usia 10 dan 13 tahun adalah pengantar skill dan komponen skill, berikutnya diakhiri dengan game. Dan berikutnya untuk fase yang usia 14-17 tahun ada yang namanya model P3M atau pacing exercise, posisi game, fase of play dan game atau main. Di dalam build up ini sebenarnya materi ini adalah materi tetapi tidak salah untuk rekan-rekan ketahuan atau yang terakhir adalah pelatih harus mampu mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam latihan pengembangan permainan membangun serangan atau build up dari belakang ke tengah. Ini struktur praktek. Perlu saya gambarkan atau saya terangkan sedikit di sini bahwasannya ada filosofi lebih baik rekan-rekan berlatih dengan jumlah jam yang sedikit tetapi mempunyai kualitas latihan yang lebih baik dibanding waktu atau durasi yang lama tapi tidak dengan kualitas latihan yang baik. Ini yang saya akan gambarkan dengan total cukup waktu 80 menit. Itu pun 80 menit itu dibagi dengan konsep sebagai pertama adalah yang lebih bahasa Inggrisnya yang disebut waktu yang pendek ya. Kemudian diakhiri juga tanya jawab 10 menit dan diakhiri juga dengan rest dan minum 5 menit. Jadi kalau kita bicara total dalam latihannya cuma 60 menit saja. Ini yang gambaran yang ada di struktur praktek latihan. Tetap dibagi menjadi P3M atau P3G atau game ya, yaitu pas P1, P2 dan P3. Oke. Berikutnya. Nah, di dalam konsep melatih sepak bola jangan lupa rekan-rekan pelatih ada yang disebut 4W 1H. Ya, 4W 1H. Apa saja? Salah satunya yang saya akan sebutkan 4W-nya adalah 5W-nya adalah 5W ya. What atau apa? Di dalam fase apa itu adalah salah satu fase penyerangan yang diajarkan pada fase perkembangan permainan. Yang jelas di sini adalah terdiri dari latihan yang tadi sudah. Kemudian siapa yang melakukannya adalah pemain ya, yaitu fase pengembangan permainan sepak bola. Berbicara build up artinya memegang di dalam lapangan. Nah, tujuannya mengapa? Ada kata-kata mengapa. Tujuannya adalah build up adalah progresi bola. Progresi bola itu membola itu ke depan dan menciptakan peluang. Kemudian berikutnya dari bawah untuk mengundang pressing lawan dan menciptakan ruang besar di antara lini atau belakang lini lawan. Ya, jadi artinya supaya lawan terangsang untuk melakukan press, bisakan ruang yang besar dengan persyaratan salah satu menyerang adalah
yang konsep pertamanya adalah spread out atau membuka ruangan selebar mungkin dan sepanjang mungkin. Kemudian yang terakhir adalah how. Jadi bagaimana proaktif, harus dilakukan dengan secara proaktif, progresif dan konstruktif. Inilah yang konsep Vilanesia, yaitu proaktif, progresif dan konstruktif. Next. Oke, metodenya sangat jelas. Ini adalah tadi saya mengatakan tadi adalah penjelasan konsep singkat dan tanya jawab. Singkat ya. Jadi jangan terlalu lama. Kemudian yang sangat terpenting adalah demo atau melakukan contoh. Pelatih memberi contoh pelaksanaan latihan, yaitu yang disebut supaya anak-anak terpengaruhi untuk mengikuti latihan. Kemudian pengalaman pelatih, ya juga satu grup untuk mencoba praktek. Itu metode yang harus dilakukan oleh pelatih, ya. Artinya kalau bilang bahasa Inggrisnya short explanation, ya, yang lisan ini. Next. Oke, masuk ke model sesi pertama, yaitu bangun serangan dari belakang ke tengah. Ini adalah exercise. Di sini kita harus membuat organisasi disesuaikan dengan jarak, ya. Artinya mampu jadi kalau kemampuan agak panjang, itu sesuai dengan kemampuan pemain tersebut. Kemudian penekanannya adalah komunikasi. Dilihat dari gambar bagaimana cara kerjanya para pemain. Contohnya gulirkan bola dahulu, baru pada B, dan selanjutnya muter diri oleh dribbling. Yang jelas di sini para pelatih harus memberikan D-nya atau melakukan demonstrasinya, ya, supaya si anak-anak atau siswa bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh kita bentuk latihannya. Mungkin itu nanti ada sedikit beberapa video yang bisa menjadi referensi untuk para pelatih. Nah, ini berikutnya agak lebih kompleks. Oh ya, saya juga sedikit harus memberitahukan kepada rekan-rekan. Di dalam melakukan atau memberikan latihan, ya, jangan lupa latihan itu dari lambat ke cepat atau dari mudah ke kompleks. Itu rumusnya. Jadi tidak boleh langsung tinggi atau tidak boleh langsung sulit, sehingga memudahkan para siswa untuk bisa mengikuti atau menerapkan apa tujuan latihan tersebut. Ada beberapa gambar ini sedikit, maksudnya video. Nah, ini latihan video. Bisa jadi acuan. Ini passing. Kemudian ya. Untuk orang pertama sebelum melakukan passing harus ada look before atau melihat dahulu, ya. Kemudian penerima harus bergerak membuka lebar 90 derajat yang tujuannya untuk bisa melihat situasi keadaan di depan. Nah, ini agak tinggi intensitasnya. Jumlah pemainnya kita batasi lebih sedikit. Tadi Coach Denny mengatakan bagaimana intensitas. Ini bermain dengan 3 bola. Oke. Ya, itu kira-kira contoh-contoh latihan. Ya, mungkin di sini internetnya kurang bagus. Oke, kita masuk ke
P2 atau position game. Di sini 5 bermain lawan 5 tetapi dibantu oleh 3. Jadi di dalam kotak yang rekan-rekan lihat itu ada pemain yang aktif yaitu nomor 03, 04, 05, 06 dan 02 ya. Bermain atau melawan 5 pemain dengan warna putih. Lihat rekan-rekan di sini ini mendekati latihan yang sebenarnya karena build up-nya dari bawah. Bola berawal dari nomor 1 penjaga gawang, kemudian yang berperan di dalam build up dari bawah ke tengah adalah nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 2. Sedangkan lawannya disesuaikan yaitu lawan dengan nomor 07, 08, kemudian 10, 11, dan 9. Tujuan latihan position game adalah sangat sederhana, tapi rekan-rekan juga harus mengorganisasi latihan itu, harus membuat grid. Ya, grid itu kembali lagi disesuaikan dengan kemampuan pemain. Tapi yang kunci utama adalah begitu karena kita memegang bola, artinya kita menyerang. Konsep pertamanya adalah spread out. Prinsip menyerang itu sebenarnya ada 3, yaitu pertama spread out, width and depth atau melebar dan memanjang. Kemudian mobilitas atau mobility, dan yang terakhir adalah penetrasi. Itu prinsip-prinsip penyerang. Saya tidak akan membahas masalah prinsip bertahan karena kita konsentrasinya di sini adalah menyerang. Ya, sekali lagi. Target dari permainan position game adalah karena kita tujuannya adalah ke tengah, yang di tengah adalah nomornya. Nomornya di depan, di tengah nomor depan itu adalah 10 dan 08. Tak lupa di dalam permainan ini rekan-rekan harus melihat bahwasannya ada beberapa diamond. Di sini ada gambar yang diarsir, gambarnya. Ini diamond kedua sebenarnya. Diamond pertamanya adalah nomor 01, 03, 06, dan 04 itu diamond pertama. Kemudian diamond keduanya adalah 04, 06, 05, dan nomor 10. Diamond ketiganya adalah 03, 06, 02, dan 08. Jadi konsep bermainnya sepak bola Indonesia ini tidak lepas daripada belah ketupat atau diamond dan segitiga. Saya ulang, ya, filosofi sepak bola Indonesia ini tidak lepas daripada permainan diamond shape dan segitiga. Ya, di dalam position game ini atau P2 ini nampak jelas bahwasanya di dalam kotak ini terjadi 5 lawan 5. Tetapi ada bantuan nomor 1, nomor 8, dan nomor 10. Perlu di rekan-rekan ketahui para pelatih bahwasanya sepak bola yang modern di dalam menyerang kita harus menang jumlah. Begitupun juga bertahan, berusaha untuk selalu menang jumlah. Sehingga kita bisa memudahkan untuk menyerang atau untuk bertahan lebih baik. Saya ulangi, ya, di dalam menyerang konsepnya kita harus lebih jumlah. Ya, makanya di sini position game-nya dilatihnya kita lebih jumlah. Ya, begitupun juga dalam bertahan kita harus lebih jumlah. Oke, kemudian kita masuk kepada fase of play-nya, ya ini mendekati situasional bermain. Ya. Ini permainannya 6 lawan 5. Sebenarnya tidak 6 lawan 5. Ini ada gawang 3 di tengah itu kita umpamakan dengan nomor 8, 9, dan 10. Tapi kita rubah menjadi gawang. Ya. Ini permainnya 6 lawan 5. Ya, sekali lagi saya bilang
kita dalam menyerang harus menang jumlah. Terlihat tampak diamondnya tetap berlaku dan juga segitiganya tetap berjalan. Mungkin sekali lagi saya bilang di sini seharusnya ada praktek lapangan, tetapi tak apa-apalah kita coba dengan apa namanya dengan teori dulu sehingga kita ke depan bisa dengan mudah. Ya, range-nya atau ruang lapangannya gunakan setengah lapangan. Lihat rekan-rekan bisa lihat ya, setengah lapangan lebih ke atas. Ya, bermain 6 lawan 6, berusaha merah mencetak ke gawang yang 3 di atas. Ya, kemudian selalu bola start dari merah karena kita latihan build up, latihan attacking. Jadi selalu merah yang menguasai bola. Kemudian tak lupa saya harus mengatakan bahwasanya permainan kita harus terstruktur. Di sini strukturnya adalah formatnya 1, 2, 3. Paham ya? Dari yang saya bilang nomor 1 itu 1. Kemudian 04 dan 03 itu 2. Dan nomor 05, 06, dan 02 itu 3. Jadi itu harus terjaga terus strukturnya. Ya. Dan jelas merah ini melakukan prinsip menyerang yang cukup baik, yaitu membuka, melebar, dan memanjang. Ya, tak lupa ketupatnya atau bola ketupatnya atau diamond shape-nya juga terjaga di sini, terjaga ya. Jadi gawang itu selalu dibayangkan dengan nomor 8, 9, dan 10. Ya, prioritas passing adalah ke gawang kecil. Saya ingatkan, apabila tidak bisa melebar, tidak bisa ke depan, rekan-rekan bisa melakukan dengan melebar untuk mencari positioning atau membuka positioning. Karena rekan-rekan harus melakukan yang tadi saya bilang tadi prinsip penyerang, mobility. Mobility itu adalah pertama menarik lawan, ya saya ulang, mobility adalah menarik lawan, kemudian membuka ruang, dan yang terakhir memanfaatkan ruang. Itu mobilitas atau mobility. Oke, itu saya pikir. Dan selalu diakhiri bermain 9 lawan 9. Rekan-rekan di sini saya katakan bermain 9 lawan 9, rekan-rekan bisa lihat. Di merah ini tidak kita masukkan nomor 7 dan nomor 11. Makanya lapangannya dibuat agak miring, menjorok ke dalam. Ya, karena kembali lagi kita bermain di sini membangun serangan dari bawah ke tengah. Ya, jelas ya, bermain 9 lawan 9. Kenapa harus konsepnya 9-9? Ya itu, karena fokusnya adalah dari belakang ke tengah. Ya, tidak menggunakan permainan sayap atau flank, yaitu nomor 7 dan nomor 11. Mungkin paham ya di situ ya. Oke, berikutnya. Nah, ini sesi kedua ya, bangun serangan masih dari belakang ke tengah. Nah, ini passing exercise latihannya seperti ini, nanti mungkin ada videonya ya. Nanti rekan-rekan akan lebih mudah untuk melihatnya, untuk melakukan hal ini seperti ini, oke. Dan ini juga bentuknya bisa animasi, lihat ya. Ya. Oke, apabila lawan mengikuti, maka si B akan melakukan passing ke D. Setelah itu D melakukan dribbling. Berikutnya, apabila lawan yang berikutnya ya lawan tidak mengikuti, maka passing ya, ini ke B, kemudian ke C, langsung melakukan ke D dan dribbling. Kemudian sekali lagi saya mengatakan pemain di sini harus dibiasakan dengan melihat positioning lawan, sehingga mereka akan terbiasa. Habit yang seperti ini akan membaik ke depan, mereka akan terbiasa dengan habit yang baik. Pertama, selalu harus lihat kontak mata, kemudian lihat lawan. Dan di sini juga harus tahu bagaimana pergerakan lawan. Ya, apakah dia mengikuti atau dia tidak mengikuti.
Itu kemudian nanti ada videonya mungkin. Nah, ini sedikit video. Ya, nah, ini merah, di tengah ada merah, ada lawan. Nah, tidak melakukan, kemudian tidak mengikuti flash, dia langsung melakukan. Lihat, ya silakan. Ini videonya agak lambat. Ya, ya, lawan mengikuti, dia rubah arah, ya, oke, dribbling. Oke, saya mengingatkan saja bahwasanya latihan tadi itu akan diberlakukan beberapa tipe passing. Seperti saya katakan, tipe passing di sini pass biasa, kemudian back pass, kemudian akan terjadi juga wall pass, ya. Jadi ini apa namanya sangat baik untuk diterapkan kepada para pemain supaya mereka memberikan habit ke depannya yang lebih bagus. Berikutnya positioning game 4 lawan 4 plus 3 netral. Ya. Grid selalu disesuaikan dengan level. Mainlah 4 lawan 4 dengan 3 netral. Artinya di sini terjadi ulang alik. Mungkin rekan-rekan agak bingung ulang alik seperti apa. Saya mengatakan netral pertama atau netral 1, ya. Progres ke depannya adalah ke nomor 9 atau ke 6 dulu boleh atau ke 9. Berikutnya nomor 9 adalah progresnya adalah ke nomor 6 atau nomor 1, N1. Berikutnya juga itu permainan yang terjadi di sini 4 lawan 4 ini, target pertamanya adalah tetap ke atas atau progres ke depan. Ya. Kuasai selama mungkin, cari passing vertikal ke depan. Saya ingatkan juga bahwasanya di sini diamond shape-nya juga akan terjadi 2 diamond shape atau 2 belah ketupat, yaitu netral 1 sama pemain 03, 04 dan netral 6. Kemudian netral 6 akan menjadikan diamond shape lagi dari 6, 8, 10 dan netral 9. Apabila maksud saya begini, penekanannya adalah pelihara dulu strukturnya ini. Formatnya 1, 2, 1, 2, 1. Ya. Di sini strukturnya 2, 1, 2, 1, 2, 1 adalah sebagai berikut. N1, 1, 04, 03, 2, kemudian netral N1, kemudian 10 dan 8 adalah 2, dan netral yang nomor 9 adalah 1. Jelas? Ya. Sekali lagi, proses pertama adalah passing ke depan. Ya. Makanya tadi ada kata-kata ulang alik, ya. Ya. Saya ingatkan, jika tidak mungkin untuk passing ke depan, silakan rekan-rekan melakukan, boleh passing ke belakang atau ke samping, ya. Tetapi tetap tujuannya adalah pas ke depan. Itu saja. Balik lagi. Oke, saya ingin menerangkan di sini regulasinya. Apabila ya putih mendapatkan bola, otomatis putih akan spread out atau melebar. Ya, sedangkan merah mengecil. Ya. Berubah merahnya seperti putih gambarnya. Saya ulangin, apabila bola ini direbut didapatkan oleh tim putih, maka tim putih saat itu memegang bola, dia harus melakukan spread out dengan 2 diamond. Sama seperti merah. Merah gagal, dia harus melakukan hanya seperti pemain putih. Paham ya? Jadi buka, tutup, buka, tutup. Bila kita keambil, merah keambil, maka putih nutup. Bila merah keambil,
putih membuka. Sebaliknya merah menutup. Ini yang dinamakan position game 4 lawan 4 plus 3 netral. Ya, kita masuk ke fase of play 8 lawan 6. Sekali lagi, kenapa kita harus menangkan jumlah? Nah, inilah yang namanya sepak bola dalam bergerak, kita menang jumlah. Ya, saya ingatkan kepada rekan-rekan pelatih, tetap yang strukturnya tetap harus terjaga, yaitu 1, 2, 3, 2. Ya, mungkin rekan-rekan di sini juga melihat yang diarsir sebelah kanan diamond shape-nya, kemudian di bawah diamond shape-nya juga, dan yang di samping kiri yang tidak terarsir juga, yang sebelah kiri yang tidak terarsir maksud saya, nomor 4, 6, 10, 5 tetap melakukan diamond shape dan juga memanjang dan melebar, ya, belah ketupat, ya. Sementara gawang itu yang ada di depan itu kita membayangkan adalah nomor 7, 9, dan 11. Ya. Prioritasnya tetap ke ke gawang itu dengan selalu dibayangkan oleh kita bahwasannya 7, nomor 7, 9, dan 11. Oke. Tak lupa juga lawannya tidak boleh menghalangi gawang. Ya, itu konsep pertama. Tetapi harus menutup lawan passing bola ke depan. Itu konsepnya. Ya. Mungkin saya katakan tadi lebih enak kalau kita bisa praktek di lapangan. Oke. Saya ingatkan lapangan yang dipakai juga rekan-rekan bisa melihat, ya, setengah lapangan lebih, ya. Ya, karena konsepnya dari belakang ke tengah. Berikutnya. Diakhiri dengan game main 9 lawan 9. Sama dengan konsep yang tadi, ya, tetap tidak menggunakan permainan pemain dengan nomor 7 dan 11. Karena konsepnya dari bawah ke tengah. Oke, itu saya pikir untuk model sesi build up dari bawah ke tengah. Dan berikutnya adalah kita membangun serangan dari tengah ke depan. Yang jelas-jelas di sini ditulis hashtag 9, mencari nomor 9. Apa saja di dalamnya kita lihat. Oke, ini passing exercise-nya. Ini sangat sederhana, ya. Tetap buat organisasi, dan ini selalu passing exercise kita bisa gunakan sebagai warming up. Saya ingatkan, sebagai warming up. Tetapi tidak lupa posisi atau body shape pemain harus terjaga dengan 90 derajat sehingga bisa melihat bola ke depan, ya, atau ke samping, ya. Itu saja. Berikutnya. Nah, ini P2 atau position game 3 versus 3 plus 3. Yang kita gunakan lapangannya atau gridnya mulai dari tengah ke depan. Ya. Yang terlibat di dalam permainan ini adalah nomor 3, nomor 4, dan nomor 9 adalah yang plus 3 itu. Di dalam kotak yang di garis itu terjadi 3 lawan 3, ya. Nomor 6, nomor 10, nomor 8 akan bertemu dengan 6, 8, 10 lawan. Targetnya tetap dikatakan tadi yang hashtag nomor 9, ya. Tak lupa strukturnya. Saya mengingatkan struktur, jangan sampai jangan sampai lupa. Dengan permainan terstruktur, rekan-rekan akan memudahkan latihan ini dengan baik. Nah, di sini di position game 3 versus 3 plus 3 terjadi terstruktur yang 2, 1, 2, 1. Saya ingatkan di sini 2-nya 4 dan 3, kemudian 1-nya nomor 6,
dan 2-nya nomor 10 dan 8. Terakhir adalah target kita nomor 9. Lihat, rekan-rekan bisa melihat bahwasanya bagaimana nomor 4 memberikan bola ke nomor 6 dan nomor 6 ada celah untuk memberikan ke 9, langsung lakukan. Ya, karena prioritasnya adalah passing ke nomor 9. Setelah itu nomor 9 kembalikan ke nomor 10. Kembalikan lagi, ulang lagi. Ya. Nah, sekarang sebaliknya, apabila merah berganti menyerang, berganti bertahan, maka nomor kuning atau warna kuning tetap terjaga, ya, tetap bermainnya 3 versus 3 plus 3. Lihat yang kuning, rekan-rekan lihat yang kuning, ada nomor 3, 4, 6, 8, 10 dan 9. Oke, ini yang namanya latihan ulang-alik. Ini namanya yang latihan ulang-alik. Mungkin rekan-rekan bisa lihat nomor 9 selalu di depan, Ya, tetapi prioritas pertama kita adalah dari tengah ke depan. Makanya yang menjadi sampel atau contoh adalah pemain yang berwarna kostum merah. Mungkin itu. Nah, ini pasti offline-nya. Ini juga saya selalu menekankan bagaimana selalu menjaga struktur terus. Di bawah, di sini ada lapangan dibagi 3 A, B, dan C. Ya, di bagian bawah tetap terstruktur permainan pemain 2. Di lapangan B terjadi 1 dan 2. Dan di lapangan C targetnya adalah nomor 9. Ya, rekan-rekan bisa lihat. Ya, fase of play-nya 2 lawan 1, 3 lawan 3 di tengah, dan terakhir 3 lawan 2. Apabila bola sudah masuk ke lapangan atau zona C, maka nomor 10 dan nomor 8 ikut membantu serangan. Sehingga terjadi 3 lawan 2. Nah, inilah yang tadi saya katakan dari awal, kita harus menang jumlah dalam menyerang. Ini konsep yang harus kita pakai, harus kita ajarkan kepada pemain supaya mereka benar-benar paham. Dengan kita menang jumlah, kita akan mudah untuk atau akan lebih mudah untuk bisa memenangkan pertandingan atau mencetak gol. Ya. Kemudian saya selalu katakan belah ketupat, ya, tidak boleh tidak boleh hilang. Di sini belah ketupatnya adalah nomor 6, 8, 10 dan 9. Ya. Di bawahnya adalah segitiga. Jelas ya rekan-rekan ya. Ya. Lihat, ada yang sedikit yang jika tidak bisa langsung ke depan, jadi prioritasnya adalah melebar dulu. Ya. Kalau di dalam gambar dari 4 karena tidak bisa ke 9, lebar dulu ke nomor 3, ke bawah dulu maksudnya. Tolong diperhatikan di situ nomor 3 ada gambar anak panah yang seperti zigzag, itu menandakan bahwasannya itu dribbling. Ya. Dribbling ini akan mendapat tekanan dari nomor 10. Apabila nomor 10 melakukan penekanan atau pressure kuning maksud saya, maka nomor 6 akan bebas dan akan mudah untuk diberikan. Ya. Lihat nomor 3. Kuncinya adalah nomor 3. Di sini dia melakukan mobilitas atau penetrasi. Dia membuka ruang dulu, mencari ruang dulu, dan memanfaatkan ruang itu. Ya. Mungkin nanti rekan-rekan gak usah ini nanti akan kita berikan kepada rekan-rekan. Nah, bermainnya di sini 7 lawan 7. Ya. Tujuh lawan 7, di sini kita lihat bermain langsung dari atas, dari tengah ke depan. Lihat zonanya, kita lihat zonanya, ya. Karena kita bermain dari tengah ke depan. Mungkin itu gambarannya. Berikutnya. Ini bangun serangan dari tengah ke depan, sesi pertama. Lanjut.
Nah, ini gambar apa passing exercise juga bisa sebagai pemanasan. Mungkin ada jalan. Ini animasi ya. Oke, ya, diikuti lawan. Iya. Oke. Iya, dribbling. Berikutnya animasi juga. Lawan tidak bergerak. Iya. 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 Jadi paham ya. Ini skenario 1 dan 2. Jadi passing exercise-nya. Nah, ini sebenarnya keterangan gambarnya di belakangnya dulu. Oke, keterangan gambar dulu di bawah. Ah, ini di bawah dulu, next. Halo. Sebentar ini agak turun dulu deh. Good. Next. 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 Ya, ini organisasinya ya, hampir sama, tapi tetap penekanannya kontak mata ya, terus kemudian opsi passing yang mana yang lebih menguntungkan berdasarkan penjagaan lawan. Naik ke atas. Ya, ini gambarnya, animasinya. Oke. Lawan mencegat. Iya. Oke, itu kira-kira animasinya untuk ini. Mudah-mudahan nanti videonya ada. Saya lagi berusaha untuk melakukan hal itu. Berikutnya. Nah, masuk ke P2 adalah position game. P2 maksud saya. 5 lawan 3 dengan 5 lawan 3. Maksudnya seperti apa? Baik, saya akan terangkan di sini ya. Grid-nya sesuaikan dengan level. Pertama adalah di bawah ini A, B, C. Lihat, terjadi 3 lawan 2. Sebenarnya di dalam 3 lawan 2. Tetapi menjadi 5 dibantu oleh nomor 5. Konsentrasi rekan-rekan ke yang merah ya. Konsentrasinya. Di dalam kotak terjadi 3 lawan 2. 3 lawan 2 sebenarnya nomor 5 dan nomor 2 adalah sehingga 5 versus 2. Nomor 6 putih ini adalah tujuannya untuk mencegah passing ke depan. Ya. Kemudian setelah bola ini atau terjadi permainan lagi yaitu nomor 6 masuk ke zona ke C sehingga terjadi lagi permainannya 5 lawan 3. Paham nggak rekan-rekan? Ya. Lihat yang merah, apabila bola sudah ke depan, nomor 11 dan nomor 7 boleh masuk ke zona dan terjadi 5 dan nomor 2 overlapping atau naik ke atas terjadi tetap 5 lawan 3. Ya, di bawah 5 lawan 3, di atas tetap terjadi 5 lawan 3. Terjaga terus. Ini harus diberikan kepada para pemain atau siswa yang benar-benar dilakukan terus-menerus sehingga habitnya akan terjadi yang lebih baik. Berikutnya. Ini fase of play yang P3. 3 plus 2, di sini 3 plus 2-nya adalah 3 dan 4. Di dalamnya 3 lawan 3. Ya rekan-rekan, 3 lawan 3. Bermain, kemudian 3-nya 5 di atas. Bagaimana bisa 5 terjadi ke atas? Apabila bola sini sudah naik ke depan, atau sudah melewati zona ini, zona yang diarsir, maka terjadi 5 lawan 4. Yaitu nomor 5 naik, nomor 2 naik, nomor 7, 9, dan 11. Melawan 2, 3, 4, 5. Harus dilakukan. Ini yang mendekati permainan yang sebenarnya. Ya. Tapi kunci pertamanya adalah tetap dalam menguasai bola kita harus spread out, buka ruangan sehingga mudah atau terlihat lebar lapangan dan mudah untuk melakukan hal tersebut.
Berikutnya animasinya. Nah, rotasinya. Ya, masuk. Nah, oke. Di sini terjadi perubahan. Nomor 2, 7, 9, 11, dan 5. Terjadilah versus 5 lawan 4. Mungkin ini animasinya yang bisa rekan-rekan lihat. Berikutnya. Nah, ini permainan 11 lawan 11. Sudah terjadi game yang sebenarnya. Ya. Lihat, nanti sebenarnya di sini ada apa namanya? Ada overload sama natural load, tapi saya tidak akan membahas. Tapi di sini terjadi game 11. Nanti ada berikut latihan atau ininya. Oke, sekian saya pikir, terima kasih. Itu dari saya, latihan build up dari bawah ke tengah dan tengah ke atas. Mungkin rekan-rekan kurang puas penjelasan saya karena kembali lagi lebih baik adalah dengan digunakan praktek lapangan sehingga lebih paham dan lebih mudah. Itu saja dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Coach Lukas yang telah memaparkan materi mengenai build up. Intinya harus progresif, proaktif, dan konstruktif. Berikutnya adalah sesi tanya jawab yang sudah saya sampaikan dari chat tadi, yang telah para pelatih dari tiap anggota PS menyampaikan pertanyaannya dan sudah saya sampaikan kepada yang bersangkutan. Yang pertama, pertanyaannya akan dijawab oleh Coach Denny. Waktu dan tempat kami persilakan. Mohon disimak. Mohon disimak ya. Terima kasih. Pak Yusuf, oke. Ada. Yeah. Baik, terima kasih rekan-rekan pelatih masih sama-sama kita mencoba berdialog, mencoba berdiskusi ya berkaitan dengan paparan yang tadi saya sampaikan. Itu juga di sini ada beberapa pertanyaan ya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang datang dari Inspire ya. Pak Ishak ya. Kemudian yang pada dasarnya bagaimana jika tim memasuki pertandingan di hari Minggu, apakah di hari Sabtu tim itu boleh recovery, di hari Senin apakah tim itu boleh recovery low intensity dengan naik sepeda atau berenang dengan semua pemain. Kalau tidak mengapa, mohon penjelasannya. Oke, saya coba ya. Jadi kita harus juga mengenal objek yang kita latih. Kemudian juga timnya juga seperti apa. Ya, bahwa di sepak bola itu bukan salah atau benar. Tetapi barangkali lebih tepat kepada tepat atau tidak tepat. Ya. Jadi tidak ada salah atau benar. Tidak ada di dalam sepak bola itu. Karena sepak bola itu dinamis, sepak bola itu juga selalu berubah-ubah, bukan olahraga skill terbuka. Untuk itu juga saya mencoba apa yang disampaikan oleh Pak Ishak ini, ya berkaitan dengan pertanyaan tadi. Satu barangkali tim apa yang kita tangani ini? Tim SSBK, tim memang dipersiapkan dalam satu masa kompetisi, ya. Kemudian di fase apa kita juga memberikan latihan. Tetapi kalau kita
berpegangan kepada tadi, di mana kita ini menyusun satu latihan itu dari match ke match, ya, dengan 3 kali latihan, dengan puncak performa itu kita di hari Sabtu atau Minggu dalam pertandingan, ya, dengan jadwal yang taruhlah kalau kita seminggu main, kemudian hari Senin itu, ya, kita bisa saja melakukan recovery training, ya, dengan aktif recovery, apakah itu jogging, apakah itu naik sepeda atau itu berenang, ya, tidak ada yang salah barangkali, ya. Tetapi kita pun juga mengetahui sampai sejauh mana pemain-pemain pada saat melakukan pertandingan itu maksimal. Kemudian kita pun juga bisa membagikan pemain-pemain yang melakukan pertandingan dengan 100%. Kemudian juga ada pemain yang hanya 50% bermain. Ada mungkin juga yang memang juga tidak main. Dan itu beragam barangkali, ya, penanganannya. Ya, untuk yang bermain bisa juga dilakukan rest, ya, atau juga dengan aktif training, tidak ada yang salah, ya. Tapi kita juga harus mengetahui sampai sejauh mana kapasitas daripada pemain kita sendiri, ya. Nah, jadi kalau kita melaksanakan recovery training ini, kita juga harus memperhatikan faktor-faktor psikologis, ya, di mana kita pemain sudah capek, tetapi dia berenang, melakukan aktivitas renang, melakukan naik sepeda, kalau juga dia melaksanakannya dengan happy, dengan fun, cepat itu latihan-latihan ini pun juga tidak menjadikan masalah, karena dengan melakukan aktivitas ini semua melakukan dengan gembira, dengan happy, tentu juga dari sisi psikologis ini akan terbantu. Mengenai recovery yang otot, saya kira dengan istirahat, tidur dan lain itu juga sudah cukup, ya. Jadi pertanyaan tadi bisa dilakukan aktif recovery boleh, ataupun juga rest boleh, tidak ada yang salah. Itu yang pertanyaan Pak Isa. Kemudian pertanyaan kedua yang dari Pak Asep Yudi Inspire, apakah setiap mau melatih kita harus menyiapkan 2 atau lebih rencana latihan? Ya, kita ada beberapa yang kita persiapkan. Tetapi kalau kita mempunyai tempat yang sudah jelas, barangkali kita sudah mengetahui latihan, sudah mengetahui kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan oleh para pemain, kemudian juga kebutuhannya apa, ya, untuk latihan itu, materinya juga seperti apa, itu bisa kita lakukan. Kemudian kalau bicara latihan fisik usia 13 sampai 17, ya, ini kalau di kita ini kan sekarang sudah latihan-latihan itu sudah holistik, ya, sudah holistik. Jadi ada latihan-latihan yang juga kebutuhan untuk bagaimana melatih kondisi fisik, ya, apakah itu endurance, apakah itu speed, apakah itu strength, bisa saja dilakukan dalam bentuk-bentuk game situasi, ya. Tinggal sekarang kita mendesain latihan itu, membuat aturan-aturan, ya, jumlah pemain, area latihannya, kemudian juga aturan-aturan sentuhan, ya, itu akan efek daripada latihan-latihan itu kepada kondisi fisik. Artinya latihan-latihan itu yang kita lakukan secara holistik. Bukan berarti latihan-latihan yang isolasi training tadi tidak dilakukan. Bisa saja itu dilakukan latihan-latihan isolasi training. Pelatih sendiri yang tahu bagaimana kebutuhan pemain yang memang juga dibutuhkan oleh pemain. Contoh saja, kita ada pemain nasional yang dari Messi-nya Indonesia itu, ya.
Dari secara kemampuan, teknik skill ya itu cukup baik. Tetapi ada satu hal yang yang kurang. Contoh di dalam kondisi tubuhnya yang belum terlihat kuat, belum terlihat strength-nya. Nah, itu bisa kita melakukan isolasi training ya. Tetapi pada dasarnya bahwa latihan sepak fisik itu juga harus memperhatikan ya bagaimana kita melatih kemampuan fisik ini juga kita harus juga ditunjang dengan bagaimana melatih kemampuan berkomunikasi di dalam permainan. Berkomunikasi ya, membaca komunikasi kawan, kemudian juga belajar juga mengambil keputusan, kemudian juga belajar juga cepat mengeksekusi keputusan. Jadi hal-hal itu yang harus juga dilakukan oleh para pemain di dalam latihan. Bukan dia bagus saja kondisi fisik, bukan saja dia lari cepat saja, tetapi juga bagaimana dia mengambil keputusan, bagaimana dia mengeksekusi keputusan, harus sesuai dengan kebutuhan permainan. Itu barangkali. Kemudian yang ketiga, itu dari Nusaraya. Ya, apakah ada pengaruh pada pencapaian pertandingan apabila intensitas latihan di hari kedua intensif atau high ditukar dengan intensif moderat dan sebaliknya? Tergantung kita pun juga berapa kali kita melakukan latihan di dalam seminggu, ya. Tapi yang terpenting adalah latihan itu kan harus sistematis, dari mudah ke sukar, dari ringan ke berat, dari sederhana ke kompleks, ya. Itu yang harus kita lakukan, termasuk juga beban latihannya. Kalau latihan pertama ya low, kemudian latihan kedua moderat, kemudian latihan ketiga high, kemudian juga dari high itu ada unloading fase, turun lagi ke moderat, itu tidak ada salah ya. Kalau kita melakukan latihan, taruhlah 3 atau 4 kali dalam sepekan. Jadi di latihan hari kedua boleh juga dari low itu ke moderat atau ke medium, dan dari medium ke high, kemudian ada unloading fase ke moderat lagi. Boleh dilakukan. Kemudian yang terakhir, ya latihan seperti apa yang baik buat anak-anak usia dini, ya. Karena saya sering menemukan lebih baik latihan kondisi fisik terlebih dahulu, baru penguasaan teknik dasar. Ada juga yang penguasaan teknik dasar terlebih dahulu, baru kondisi fisik mendahulukan penguasaan teknik. Nah, ini barangkali kita pun juga usia dini ini usia berapa yang kita tangani, yang kita latih. Jadi dasarnya juga kita memberikan porsi latihan itu, pertama kita harus mengenal ya usia berapa, level usia berapa. Kemudian juga kita harus mengetahui level kemampuan seperti apa. Kemampuan itu baik kemampuan teknik, baik kemampuan kondisi fisik, dan lain-lain. Itu harus kita kenali dulu objeknya. Untuk itu juga kalau kita urut-urutan, mana yang harus didahulukan, fisik dulu atau penguasaan bola dulu. Tergantung tujuan latihan. Kalau tujuan latihan juga kita bagaimana meningkatkan latihan-latihan teknik umpamanya, inti daripada itu. Kan latihan itu ada yang ada yang maintenance, kemudian ada yang production. Kalau kita melatih production, kalau untuk meningkatkan kondisi fisik, ya kita tidak ada salahnya lakukan dulu untuk kondisi fisik, baru ke teknik atau penguasaan teknik. Kalau kita maintenance bisa di matching itu. Tapi kalau kita pun juga mengutamakan kemampuan teknik yang kita utamakan, kita berikan dulu latihan penguasaan teknik. Sebab kalau kita tujuan latihan itu lebih kepada teknik dan skill, kalau kita latihan kondisi fisik dulu, akan mengalami kelelahan, sehingga pada latihan dan skill itu tidak dapat.
Saya kira itu yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Mohon maaf apabila kurang, dan untuk itu kita barangkali bisa berdialog ya, kira-kira apa yang perlu Kira-kira saja. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Coach Denny yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan yang ditujukan kepada Coach Lukas. Waktu dan tempat kami persilakan, Coach. Baik, rekan-rekan pelatih, ada pertanyaan dari Mustafa Musaraya. Di sini pertanyaannya, masih banyak pemain U10 dan U11 yang belum memiliki kemampuan dasar yang baik. Sementara sebagian yang lainnya sudah cukup ada kemampuan. Pertanyaannya, bagaimana cara menyiasati program latihan supaya latihan secara holistik bisa tercapai? Oke, terima kasih pertanyaannya. Rekan-rekan, atau khususnya Mustafa, bahwasanya latihan terisolasi tidak haram. Ya, saya ulang, tidak haram. Mustafa harus memisahkan para pemain yang belum mampu, yaitu dengan menggunakan atau memanfaatkan asisten, atau kalau tidak ada asisten ya ikut sendiri. Ya, saya ulangi, harus melakukan latihan terisolasi. Lakukan terus kepada pribadi-pribadi masing-masing yang belum memiliki kemampuan teknik dasar yang baik atau skill. Ya. Sekali lagi, tidak diharamkan dan jangan malu. Jadi tetap harus ada program latihan terisolasi khususnya untuk pemain yang belum atau belum mampu melakukan skill atau kemampuan skill yang belum mumpuni. Mungkin itu jawaban dari saya. Ada lagi mungkin? Tidak ada, Coach. Cukup, Coach. Di pertanyaan yang sudah disaring dari chat aplikasi. Baik. Itu saja. Sekali lagi, memang di sini tidak sempurna, tetapi saya katakan saya berusaha untuk yang berikan terbaik, dan saya akan, atau panitia ya khususnya, akan memberikan file tersebut di sini sehingga rekan-rekan bisa melakukan atau mempraktekkan, dan akan diberikan video yang cukup panjang. Tadi adalah video yang agak pendek sehingga rekan-rekan bisa melakukan atau mencontohkan video itu untuk diberikan kepada para siswa atau para murid. Mungkin itu saja. Terima kasih atas partisipasinya dan kesempatan ini yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baik, terima kasih seluruh peserta yang bergabung pada acara webinar ini. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan, karena di sini kita hubungannya dengan jaringan, dan juga dihimbau kepada seluruh peserta akan kami sampaikan atau kami share materi yang telah disampaikan tadi oleh kedua narasumber melalui email, dan juga sertifikat akan menyusul. Dengan ini kami ucapkan alhamdulillah, acara telah selesai, serangkaian acara dari awal sampai akhir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.